Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang kembali di channel dakwah Islami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pemuda yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang mana pemuda ini adalah seseorang yang suka melakukan perbuatan fasik, namun pada akhir hayatnya ia dicintai oleh Allah karena 3 perkara. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya dibuang oleh warga ke tempat sampah. Orang-orang tidak memandikannya dan tidak pula menguburkannya karena kefasikannya. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam dan berfirman, "Wahai Musa, ada seorang yang mati di daerah Fulan pada tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya dan belum menguburkannya. Maka pergilah engkau, mandikanlah, kafanilah dan kuburkan dia." Nabi Musa pun mendatangi tempat itu dan menanyakan orang-orang tentang keberadaan mayit tersebut. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Telah mati seseorang dengan sifat begini dan begitu, dan sesungguhnya ia adalah orang fasik yang nyata." Kemudian Nabi Musa bertanya, "Di mana tempatnya? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku karena dia. Beritahukan kepadaku tempatnya." Orang-orang pun pergi meninggalkan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihatnya dalam keadaan terbuat di tempat sampah, dan orang-orang mengabarinya tentang kelakuannya yang buruk, Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Ta'ala, "Wahai Tuhanku, Engkau telah menyuruhku menguburkan dan mensolatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka Engkau lebih mengetahui daripada mereka dengan segenap pujian dan celaan." Maka Allah berfirman, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya menjelang. Dengan 3 hal yang andai kata 3 hal itu digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah akan aku mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya, sedangkan dia telah memohon sendiri dan aku adalah maha penyayang dari semua penyayang." Nabi Musa bertanya, "Wahai Allah, apa 3 hal itu?" Allah Ta'ala menjawab, "Ketika kematiannya mendekat, dia berkata, 'Wahai Allah, Engkau telah mengetahui diriku bahwa sesungguhnya aku telah melakukan maksiat dengan membenci maksiat itu di dalam hatiku. Pertama, hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat Allah. 3 hal itu menjatuhkanku dalam kemaksiatan. Maka sesungguhnya Engkau lebih mengetahui daripada aku tentang apa yang aku katakan, maka ampunilah aku." Kedua, laki-laki itu berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah melakukan banyak maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Namun aku suka berteman dengan orang soleh. Kezuhudan mereka dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik." Ketiga, dia berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui diriku bahwasanya orang-orang soleh lebih aku sukai daripada orang fasik. Hingga andai kata aku dihadapkan 2 orang baik dan buruk, pastilah aku mendahulukan kebutuhan orang yang baik daripada orang yang buruk." Dalam riwayat lain, Wahab bin Munabbih, dia berkata, "Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah setan musuhmu dan musuhku. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku, maka syaitan dan teman-temannya akan bergembira. Dan bersedihlah para nabi dan walimu. Dan sesungguhnya aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan syaitan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku, wahai Allah,
Sesungguhnya engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan, maka sayangi dan maafkanlah aku. Allah Ta'ala menjawab doa laki-laki tersebut. Aku sayangi, aku ampuni, dan aku maafkan, karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku, dan orang ini mengakui dosa, maka aku ampuni dan maafkan. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang mensolati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Syekh Muhammad Usfuri menukil salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru ar-raji'u rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidi al-maqnuti. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelaku dosa yang mengharap rahmat Allah lebih dekat kepada Allah daripada ahli ibadah yang memutus rahmat Allah. Syekh Muhammad Usfuri juga menceritakan kisah dari Zaid bin Aslam dari Umar bahwa pada umat terdahulu ada orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dia bersikeras dalam ibadah untuk dirinya sendiri, namun dia memutus orang-orang dari rahmatnya Allah. Kemudian dia meninggal, lantas dia bertanya, wahai Tuhanku, apa yang engkau siapkan untukku darimu? Allah menjawab, neraka. Dia bertanya lagi, wahai Tuhanku, lantas di mana ibadahku dan kesungguhanku? Allah Ta'ala menjawab, sesungguhnya engkau telah memutus orang-orang dari rahmatku di dunia, maka hari ini aku memutusmu dari rahmatku. Kisah lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali kecuali hanya tauhid. Maka tatkala maut mendatanginya, dia berkata pada keluarganya, jika aku telah mati, maka bakarlah aku dengan api hingga menjadi abu, kemudian larutkanlah aku di lautan pada lautan yang banyak angin. Maka setelah keluarganya melaksanakan wasiatnya, tiba-tiba dia berada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Kemudian Allah bertanya, apa yang membuatmu melakukan apa yang telah kau lakukan? Dia menjawab, ketakutan kepadamu. Kemudian Allah Ta'ala mengampuninya sebab hal tersebut. Padahal dia tidak pernah melakukan kebaikan apapun melainkan tauhid. Demikian kisah laki-laki fasik yang mendapat naungan Allah Ta'ala berkat taubat dan kemurahan Allah Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menjadi hikmah dan ikhtibar agar kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.